Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Pemirsa, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo unggul di sebuah lembaga survei yang berbasis di Australia. Dalam survei tersebut, Ganjar menempati peringkat pertama dari dua baca pres lain yang berada di dalam survei. Lembaga survei Australia, Wooting Research, menyampaikan hasil jejak pendapat pemilu presiden 2024 di Indonesia. Ini Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Ganjar menempati posisi pertama dalam hasil jajak pendapat. Dalam survei elektabilitas, Ganjar Pranowo mencapai 34%, disusul Prabowo Subianto 33%, dan juga Anies Baswedan berada di posisi ketiga. Untuk mengulasnya kami sudah bersama Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Boyke Nofrizon dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Saya langsung ke Bang Boyke dulu ya. Bagaimana Anda melihat hasil survei lembaga riset Australia yang mengunggulkan baca pres Partai Perindo Ganjar Pranowo? Ini suatu berita yang cukup baik, berita yang bisa membuat teman-teman dan partai koalisi juga pendukung Mas Ganjar itu bisa berbangga hati. Namun di satu sisi ya kita terus bergerak menciptakan dialog-dialog yang cukup baik, yang interaktif kepada masyarakat atau publik untuk lebih meningkatkan spirit dan kerja keras di tingkatan seluruh elemen-elemen pendukung Mas Ganjar agar ke depan Mas Ganjar memang menjadi calon presiden yang memang diharapkan dan diunggulkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita melihat soal hasil dari Wooting Research yang ada di Australia, berbasis Australia, ya bagi kami ini satu pegangan yang cukup baik buat kami semua, dan yang paling indah yaitu riset ini dilakukan oleh salah satu riset yang berbasis di luar negeri, di Australia. Tentunya independensi dan keabsahannya mungkin jauh lebih baik ya. Bukan saya tidak mengatakan bahwa riset yang dilakukan di negara ini tidak baik, tetapi independensi karena dia lembaga survei internasional yang berbasis luar negeri mungkin lebih terbuka, lebih open ya. Nah, karena itu ini merupakan hasil yang dilakukan oleh segenap masyarakat dan teman-teman juga simpatisan dan relawan Mas Ganjar, juga partai politik yang mendukung Mas Ganjar, bahwa tiada hari tanpa kerja, tiada hari tanpa membuktikan apa yang bisa kita lakukan untuk Mas Ganjar, terutama teman-teman yang memiliki sangat konsen pada pasar yang namanya pasar pemilih Gen Z, pemilih milenial ya, karena itu menjadi pemilih yang sangat besar hari ini menjelang tahun 2024, itu memiliki nilai signifikan di angka 60-65%. Ini hasil cukup menggembirakan dan insya Allah kami tidak menjadi euforia, berbangga diri pasti, bahwa semakin yakin pasti, tetapi ini tidak berbekal dari sesuatu yang didasari oleh euforia politik atau euforia sesaat. Karena itu ini menjadi cambuk buat kami semua, para pendukung Mas Ganjar, juga partai koalisi pendukung Mas Ganjar, untuk terus berbenah diri, untuk terus berangkulan tangan bagaimana membuktikan dan menyampaikan pesan-pesan moralitas kepada publik Indonesia bahwa ke depan itu kita menginginkan seorang sosok tokoh politik yang tentu melakukan kontinu dari kinerja yang pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya, dan kedua yaitu tokoh politik atau insya Allah menjadi tokoh bangsa dan atau calon presiden atau insya Allah juga terpilih menjadi presiden, bisa mendelegasikan keinginan-keinginan publik, terutama keinginan-keinginan para milenial, di mana Mas Ganjar pada satu sisi ini memiliki kelebihan pada sisi itu ya, dari mulai usia Mas Ganjar yang notabene adalah calon presiden yang termuda di antara calon presiden lainnya, dan memiliki visi dan cukup baik, memiliki misi dan konsep-konsep pemikiran, ide-ide pemikiran bagaimana membangun basis bangsa agar jauh lebih baik lagi, bagaimana melakukan tata kelola negara agar lebih baik lagi. Dan insya Allah apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan oleh segenap kawan-kawan tim relawan Mas Ganjar dan juga partai koalisi yang Mas Ganjar membuahkan hasil yang cukup signifikan. Insya Allah berkah Mas Ganjar terpilih menjadi calon presiden atau terpilih menjadi presiden tahun 2024 menggantikan posisi Pak Joko Widodo. Ini belum lama kan ada survei ya slightly di bawah Pak Prabowo sedikit Mas Ganjar ini. Tapi sekarang justru Mas Ganjar 1% di atasnya Pak Prabowo begitu. Apa yang
Anda lihat, apa memang ini semua hasil dari kinerja atau seperti bagaimana? Ya, pertama, membaca survei itu bagi saya tidak hitam dan putih ya. Secara umum survei itu adalah bagaimana potret persepsi publik ya, yang saya kira didasarkan atas realitas politik yang berkembang. Kalau Mas David tadi misalnya menyebutkan di Indonesia survei antara Prabowo dan Ganjar itu selisihnya 1%. Nah, dalam logika survei, selisih 1% itu tidak boleh ada yang mengklaim siapa yang paling menang dan siapa yang paling kalah, karena itu masih dalam rentan margin of error. Margin of error itu adalah rentang kesalahan yang bisa ditoleransi dalam survei. Kalau margin of errornya misalnya 2,5%, maka bisa mengklaim Ganjarlah yang unggul ya ketimbang Prabowo misalnya. Atau kita juga bisa melihat bagaimana undecided voter atau masyarakat yang belum menentukan pilihan politiknya itu kan cukup tinggi, di kisaran angka sekitar 15-20%. Ini bisa diklaim milik siapa saja, bisa milik Ganjar, bisa milik Prabowo, ataupun milik Anies. Jadi kalau cuma selisihnya 1% ataupun 2%, tak boleh siapapun tim sukses dan capres itu mengklaim dirinya lah yang paling benar. Nah, ini yang saya sebut sebagai upaya untuk membaca survei secara jernih. Yang kedua, survei itu harus diletakkan dalam konteks bagaimana sebagai satu instrumen ilmiah untuk menangkap bagaimana persepsi publik terkait dengan dinamika politik yang berkembang. Dan persepsi publik itu sering kali berubah, tiap bulan berubah, setiap 2 bulan berubah, 3 bulan berubah, tergantung bagaimana dinamika politik yang berkembang. Itulah yang saya kira makanya survei itu tidak bisa harus dibaca 100%, itu adalah hasil yang tidak berubah. Kalau minggu depan atau bulan depan disurvei misalnya dilakukan kembali di mana semua kerja-kerja politik calon itu dilakukan, maka sangat mungkin akan berubah, Mas. Termasuk misalnya belakangan serangan-serangan terhadap masing-masing calon. Yang agak keras misalnya serangannya kan terhadap Pak Prabowo Subianto, yang belakangan kita lihat bagaimana soal isu masa lalunya ya terkait dengan pelanggaran HAM misalnya, itu juga bisa mempengaruhi persepsi publik. Atau misalnya Pak Ganjar Pranowo selalu ditanya apa gagasan orisinalnya untuk melanjutkan gagasan-gagasan Jokowi soal infrastruktur, kemudian tentang IKN, apa kira-kira resultante yang kemudian bisa disebutkan kepada publik sebagai diferensiasi, sebagai originalitas gagasan yang bisa ditawarkan kepada publik, termasuk Anies. Kok perubahan rasa-rasanya tidak ada yang kemudian orisinal pikirannya? Ini kan saya kira akan mempengaruhi opini publik secara umum. Nah, yang ketiga, Mas David, kalau saya membaca survei, kenapa survei misalnya memunculkan siapa yang unggul dan siapa yang kalah, ini tentu tidak lepas dari dua hal. Pertama, dari kerja-kerja politik, yang kedua tidak lepas dari persepsi yang muncul ya. Persepsi itu turut mempengaruhi. Soal siapa yang sering dibully, tensi negatif dan positifnya juga akan berpengaruh. Ini yang kemudian mempengaruhi dalam survei-survei opini publik. Tapi overall di atas segala-galanya yang paling prinsip adalah kerja-kerja politik yang nyata. Bagi saya memang tidak terlampau bisa membandingkan apple to apple. Misalnya Anies yang sudah hampir setahun dideklarasikan elektabilitasnya paling rendah. Prabowo itu sudah 11 bulan berkoalisi dengan PKB dan menyatakan maju di 2024 untuk yang ketiga kalinya. Ganjar Pranowo baru 3 bulan. Kenapa saya tidak bisa bandingkan apple to apple? Kalau asumsinya Ganjar itu sudah melakukan kampanye sebanyak Prabowo Subianto, sebanyak Anies Baswedan, maka sangat mungkin Ganjar ini akan memiliki daya elektabilitas melampaui yang lain karena baru 3 bulan. Prabowo saja, Anies saja yang sudah hampir setahun elektabilitasnya nggak terlampau muncul secara signifikan. Oleh karena itu kerja-kerja politik nyata inilah yang harus dilakukan secara maksimal oleh partai-partai pendukungnya Ganjar ya, Perindo, kemudian Hanura, ada P3 dan tentu saja PDIP. Yang jelas ini adalah kabar baik ketika survei-survei memunculkan siapa yang menang dan siapa yang unggul. Ganjar misalnya unggul dalam survei-survei lembaga asing. Ini tentu adalah angin segar untuk melecut dan melipat gandakan semangat politik. Yang jelas ini ada tren positif yang kemudian mulai muncul hilang politiknya. Kan Pak Ganjar misalnya agak sedikit stagnan gara-gara isu bola. Belakangan bouncing muncul kembali seiring dengan bagaimana Ganjar Pranowo sering melakukan roadshow, safari politik, kemudian melakukan berbagai isu-isu yang kemudian disebut dengan upaya untuk melanjutkan kerja-kerja Jokowi. Bahkan di survei-survei kan juga sudah dimunculkan bahwa yang dianggap paling mungkin melanjutkan Jokowi adalah Ganjar bukan yang lain. Nah, ini variabel yang terus akan membuat satu stimulus bagaimana Ganjar dan para timnya tentu saja ini menjadikan semacam guidance ya untuk terus memantapkan langkah politik mereka, terutama memastikan sekalipun ada 3 poros menang 1 putaran. Baik, Mas Adi, kalau bicara soal kerja politik tadi, itu kan kerja politik tentu akan membangun persepsi
persepsi juga ya, persepsi di publik. Nah, ini apakah serta-merta bahwa yang kemudian akan dipengaruhi oleh membangun persepsi publik yang akan terus berubah-berubah nanti hanya akan memperebutkan yang kemudian tadi disampaikan sebagai undecided voters, atau ini bakal juga nanti bisa mengambil yang mereka yang sudah istilahnya udah die hard begitu untuk berpindah begitu? Yang mana yang akan swing begitu? Pertama, memang undecided voter yang akan diperebutkan 15-20% itu angka yang cukup signifikan. Isu kampanye politik, roadshow dan safari politik ini akan membuat orang-orang yang sampai saat ini belum menentukan pilihan politiknya akan segera menentukan pilihan. Tergantung bagaimana diferensiasi, tergantung bagaimana positioning, termasuk soal bagaimana narasi dan diskursus isu yang disampaikan kepada mereka. Apakah sesuai dengan selera pemilih ataupun tidak. Itu pasti otomatis. Yang kedua yang paling penting, ada yang disebut dengan swing voter, Mas. Jadi ada pemilih di setiap capres itu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan yang kemungkinan iman politiknya agak berubah. Nah, swing ini angkanya juga besar di masing-masing pemilih. Biasanya opini yang berkembang, narasi politik, termasuk kerja-kerja politik akan mempengaruhi mereka yang pilihan politiknya akan berubah. Karena swing ini adalah mereka yang preferensi politiknya rasional. Kalau ada calon yang dianggap lebih rasional, kemudian lebih masuk akal, lebih acceptable, dan menurut mereka janji politiknya lebih terukur, maka orang yang sudah menentukan pilihan politik saat ini sangat mungkin akan pindah ke lain hati di kemudian hari. Makanya meng-create isu tentang bagaimana membangun diskursus itu adalah hal-hal yang saya kira menjadi suatu hal yang cukup serius yang harus dilakukan oleh tim sukses, termasuk kerja-kerja lapangan ya, door-to-door campaign, kemudian safari politik, roadshow, dan yang paling penting menyapa langsung masyarakat. Itu jauh lebih penting ketimbang yang lainnya. Baik. Yang disampaikan sama Mas Adi itu benar, bahwa presentasi survei itu minimal berjarak sekitar 3%, itu mungkin bisa dikatakan ya, bahwa itu hari ini yang lebih unggul siapa. Kalau cuma 1% ini hanya perbedaan sangat-sangat tipis, dan ini belum bisa disampaikan atau dikatakan bahwa si A yang menang, si B yang kalah. Karena kenapa tadi sampaikan Mas Adi lagi bahwa jangka waktu menuju pemilihan masih panjang, masih ada tentang waktu yang cukup panjang, jarak yang cukup jauh, yang kemungkinan juga harus diisi oleh para calon-calon presiden di antara 3 orang ini untuk bagaimana bisa melakukan safari-safari politik, mengenai campaign-campaign politik yang dilakukan pada masyarakat, tentunya melakukan dengan door to door. Yang paling utama yaitu bahwa bagaimana menyapa publik secara baik, lalu menyapa publik dengan mata hati dan kejujuran. Kenapa? Karena publik ini nggak bisa dibohongi, bahwa publik ini mengetahui mana yang jujur, mana yang apa adanya, dan mana yang dibuat-buat. Nah, selanjutnya bahwa kita mengatakan bahwa ada nilai yang cukup signifikan di antara pemilih-pemilih yang belum menentukan sikap. Iya, karena mereka yang akan menentukan sikap itu ketika dilihat menjelang masuknya masa kampanye, menjelang masuknya masa pemilihan. Di situ masyarakat dan publik akan melihat siapa yang terbaik di antara yang baik. Apa langkah yang dilakukan oleh Partai Perindo itu untuk memboosting ini tadi? Bahwa kita akan tetap selalu, Partai Perindo akan selalu konsisten dan melakukan komitmen untuk melakukan bagaimana menyampaikan kepada publik bahwa Ganjar adalah pilihan terbaik untuk Republik ini. Mas Ganjar adalah calon presiden yang terbaik untuk melanjutkan program-program pemerintahan sebelumnya. Kalau bicara kepercayaan publik, siapa yang lebih dipercaya? Bahwa ada narasi-narasi yang disampaikan oleh survei bahwa Mas Ganjar lebih dipercaya untuk menjadi atau melanjutkan program-program Presiden Pak Jokowi. Ya karena kalau itu memang publik sudah tahu ya. Kenapa? Karena DNA Mas Ganjar dengan DNA Pak Jokowi, ya DNA politiknya ya sama gitu. Dari akar rumput yang sama, dari DNA politik yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari latar belakang dan rekam jejak yang sama. Kalau itu publik sudah mengetahuinya, insya Allah akan terus diyakinkan dan akan disampaikan kepada publik pada saatnya nanti, di mana Pak Jokowi akan mengatakan dan akan menyampaikan bahwa siapa yang akan melanjutkan pemerintahan saya, dan itu yang akan saya dukung. Ya. Nah, karena itu kalau kita bicara tentang pemula ya, bukan kita bicara soal pemilih yang hari ini masih belum menentukan sikap. Yang tadi Mas Adi bilang bahwa rekam jejaknya masih panjang, harus disampaikan kepada publik bagi mereka yang akan memilih bahwa kenapa hari ini mereka belum memilih, karena masa jarak pemilihan presidennya itu masih cukup signifikan panjangnya. Karena itu untuk membuktikan kepada publik, untuk meminta kepada mereka respon mereka terhadap Mas Ganjar sehingga mereka akan memilih Mas Ganjar, ya harus membuktikan, harus door to door.
harus lebih giat lagi, lebih bisa Ya. mencapai pada publik, lebih bisa meyakinkan dan memberikan solusi terhadap apa yang akan diberikan kepada publik kalau bicara Mas Ganjar sebagai calon presiden. Agar publik yakin bahwa pilihan presiden terhadap Ganjar Pranowo adalah pilihan terbaik untuk negara ini. Oke, baik. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.